Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang detik-detik kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan jangan lupa tekan lonceng, share, dan like. Al-Imam Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami As-Syafi'i dalam kitabnya An-Ni'matul Kubra Alal Alam, beliau menyebutkan, sesungguhnya pada bulan ke-9 kehamilan Sayyidah Aminah, yaitu pada bulan Rabiul Awal, pada saat hari-hari menjelang kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah semakin mendekat, Allah melimpahkan berbagai macam anugerahnya kepada Sayyidah Aminah, ibunda Nabi Muhammad, yaitu dimulai pada malam tanggal 1 hingga sampai malam tanggal 12 bulan Rabiul Awal, di mana malam kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam tanggal pertama, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan segala kedamaian dan ketentraman yang luar biasa kepada Sayyidah Aminah, bunda Kanjeng Nabi Muhammad, sehingga beliau merasakan ketenangan dan kesejukan jiwa yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Adapun pada malam tanggal 2, datang seruan berita gembira kepadanya bahwa sebentar lagi dirinya akan mendapatkan anugerah yang agung, yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pada malam tanggal 3, datang kembali seruan memanggil kepadanya, "Wahai Aminah, sudah dekat saatnya engkau akan melahirkan Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah." Pada malam tanggal 4, Sayyidah Aminah mendengar aneka ragam suara tasbih para malaikat secara nyata dan sangat jelas sekali. Pada malam tanggal 5, Sayyidah Aminah bermimpi ketemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Pada malam tanggal 6, Sayyidah Aminah melihat cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memenuhi segala penjuru alam semesta. Pada malam tanggal 7, Sayyidah Aminah melihat para malaikat silih berganti saling berdatangan mengunjungi kediamannya, membawa kabar gembira, sehingga kebahagiaan dan kedamaiannya semakin memuncak. Pada malam tanggal 8, Sayyidah Aminah mendengar seruan memanggil di mana-mana. Suara tersebut sangat jelas mengumandangkan, "Berbahagialah wahai seluruh penghuni alam semesta. Telah dekat saat kelahiran Nabi yang agung, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta alam semesta." Pada malam tanggal 9, Allah Subhanahu wa ta'ala semakin mengucurkan limpahan belas kasih sayangnya kepada Sayyidah Aminah, sehingga tidak ada sedikit pun rasa sedih, susah, atau sakit dalam diri dan jiwa Sayyidah Aminah. Pada malam tanggal 10, Sayyidah Aminah
melihat tanah Khaif dan Mina ikut bergembira ria menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam tanggal 11, Sayyidah Aminah melihat seluruh penghuni langit dan bumi ikut bersukacita menyongsong kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam tanggal 12 bulan Rabiul Awal, langit dalam keadaan cerah tanpa ada mendung sedikit pun. Saat itu Abdul Muthalib sedang bermunajat kepada Allah di sekitar Ka'bah. Sedangkan Sayyidah Aminah sendirian di rumah tanpa ada seorang pun yang menemaninya. Tiba-tiba Sayyidah Aminah melihat tiang rumahnya terbelah dan perlahan-lahan muncul 4 wanita yang sangat anggun dan cantik jelita dan diliputi cahaya yang memancar berkemilauan serta semerbak harum wewangian memenuhi seluruh ruangan. Lalu wanita pertama datang dan berkata kepada Sayyidah Aminah, "Sungguh berbahagialah engkau, wahai Aminah. Tidak ada di dunia ini wanita yang mendapati kemuliaan dan mendapatkan keberuntungan seperti engkau. Sebentar lagi engkau akan melahirkan Nabi Agung, junjungan alam semesta, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenalilah olehmu, sesungguhnya aku ini adalah Ibu Hawa, yaitu ibunda seluruh umat manusia. Aku diperintahkan oleh Allah untuk menemanimu." Kemudian ibunda Hawa mendekat dan duduk di samping kanan Sayyidah Aminah. Lalu mendekat lagi seorang wanita yang kedua kepada Sayyidah Aminah untuk menyampaikan kabar gembira kepadanya. "Sungguh berbahagialah engkau, wahai Aminah. Tidak ada di dunia ini wanita yang memiliki kemuliaan dan keberuntungan seperti engkau. Sebentar lagi engkau akan melahirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang agung, yang dianugerahi oleh Allah kesucian yang sempurna pada diri dan kepribadiannya. Nabi agung yang ilmunya sebagai sumber seluruh ilmunya para nabi dan para kekasihnya Allah. Nabi agung yang cahayanya meliputi seluruh alam. Dan ketahuilah olehmu, wahai Aminah, sesungguhnya aku ini adalah Sarah, yaitu istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Aku diperintahkan oleh Allah untuk menemanimu." Kemudian Bunda Sarah duduk di sebelah kiri Sayyidah Aminah. Selanjutnya wanita yang ketiga kemudian mendekat dan menyampaikan berita gembira kepadanya. "Sungguh berbahagialah engkau, wahai Aminah. Tidak ada di dunia ini wanita yang mendapatkan kemuliaan dan keberuntungan seperti engkau. Sebentar lagi engkau akan melahirkan Nabi Agung, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah yang paling agung dan insan sempurna yang paling utama, yang mendapatkan pujian dari Allah dan dari seluruh makhluknya. Perlu engkau ketahui, sesungguhnya aku adalah Asyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun,
yang diperintahkan oleh Allah untuk menemanimu. Kemudian Asiyah binti Muzahim duduk di belakang Sayyidah Aminah. Sejenak Sayyidah Aminah sangat kagum memandang dan melihat wanita yang keempat datang mendekat. Wanita tersebut sangat anggun berwibawa dan memiliki kecantikan yang luar biasa. Kemudian wanita tersebut mendekat kepada Sayyidah Aminah untuk menyampaikan kabar gembira. Sungguh berbahagialah engkau wahai Aminah. Tidak ada di dunia ini wanita yang mendapatkan kemuliaan dan keberuntungan seperti engkau. Sebentar lagi engkau akan melahirkan Nabi Agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dianugerahi oleh Allah dengan berbagai macam mukjizat yang sangat agung dan sangat luar biasa. Beliaulah junjungan seluruh penghuni langit dan bumi. Hanya untuk beliau semata segala bentuk sholawat dari Allah dan salam sejahteranya yang sempurna. Ketahuilah olehmu wahai Aminah, sesungguhnya aku ini adalah Maryam, yaitu ibundanya Nabi Isa. Kami semua ditugaskan oleh Allah untuk menemanimu demi menyambut kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bunda Maryam duduk mendekatkan diri di depan Sayyidah Aminah. Kemudian keempat wanita suci mulia nan agung di sisi Allah itu merapat dan mengelilingi diri ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau semakin bahagia, damai, dan tentram jiwanya. Kebahagiaan dan keindahan yang dialami oleh ibunda Rasulullah tersebut tidak bisa terlukiskan dengan kata-kata, dan peristiwa demi peristiwa yang sangat agung Allah limpahkan demi penghormatan besar kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keajaiban berikutnya adalah Sayyidah Aminah melihat sekelompok demi sekelompok manusia bercahaya saling berdatangan silih berganti memasuki ruangan Sayyidah Aminah, dan mereka semuanya memanjatkan puja dan puji serta tasbih kepada Allah dengan berbagai macam bahasa yang berbeda-beda. Detik berikutnya adalah Sayyidah Aminah melihat atap rumahnya terbuka dan terlihat oleh beliau berbagai macam bintang-bintang di angkasa raya yang sangat indah berkilauan, yang saling berterbangan di langit ke segenap penjuru angkasa yang sangat cerah dipenuhi cahaya. Maka detik berikutnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat Ridwan, penjaga surga, agar mengomando semua bidadari surga supaya berdandan rapi cantik jelita dan memakai segala macam bentuk perhiasan kain sutra dengan bermahkotakan emas, intan, permata yang gemerlapan, dan menebarkan wangian surga yang harum semerbak ke segala arah demi menyambut kedatangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Allah memberikan mandat khusus kepada malaikat Jibril untuk mengemban tugas agung dalam momen yang paling agung dan bersejarah bagi seluruh makhluk Allah. Perintah tersebut adalah, wahai Jibril, serukanlah kepada seluruh arwah suci para nabi, para rasul dan para wali agar berkumpul berbaris rapi
menyambut kedatangan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Jibril, bentangkanlah hamparan kemuliaan dan keagungan derajat Al-Qurb dan Al-Wisol kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki nur atau cahaya dan makam luhur di sisiku. Wahai Jibril, perintahkan kepada Malik agar menutup semua pintu neraka. Wahai Jibril, perintahkanlah kepada malaikat Ridwan agar membuka seluruh pintu surga. Wahai Jibril, pakailah olehmu hullah ar-ridwan, pakaian khusus yang diliputi keridhoanku, demi menyambut kekasihku Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Jibril, turunlah engkau ke bumi dengan membawa seluruh pasukan malaikat, para malaikat muqarrabin, para malaikat karubiyin, para malaikat yang selalu mengelilingi ars. Suruhlah mereka semuanya turun ke bumi dan berbaris rapi demi memuliakan dan mengagungkan kedatangan kekasihku Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Jibril, kumandangkanlah seruan di seluruh penjuru langit hingga lapis ketujuh dan di segenap penjuru bumi hingga lapisan paling dalam. Beritakan kepada seluruh makhlukku bahwa sesungguhnya sekarang telah tiba saatnya kedatangan Nabi akhir zaman, Nabi Agung, kekasih Allah, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seketika itu pula malaikat Jibril secepat kilat langsung melaksanakan seluruh mandat khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serentak beliau membawa seluruh pasukan malaikat turun ke bumi hingga memenuhi seluruh gunung-gunung Mekkah dan berbaris rapi meliputi seluruh tanah suci Makkah. Sayap-sayap mereka terlihat laksana mega-mega putih berkilauan memenuhi angkasa. Dan saat itu pula seluruh hewan-hewan yang ada di segenap penjuru di bumi, di lautan dan di angkasa bersuka cita demi menyambut kedatangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aminah berkata, saat itu pula dengan izin Allah bisa terlihat sangat jelas olehku gedung-gedung yang ada di Syria dan Palestina. Aku juga melihat 3 pilar bendera yang dibawa oleh para malaikat. Yang satu ditancapkan di jagat timur, yang satu ditancapkan di jagat barat, dan yang satunya lagi ditancapkan di atas Ka'bah Baitullah. Dalam keadaan yang dipenuhi oleh misteri segala keajiban yang sedemikian rupa, seketika pula datang rombongan burung-burung bercahaya yang indah memenuhi ruanganku datang silih berganti. Paruh dan sayapnya adalah berupa mutiara zamrud dan yakut yang indah sekali. Burung-burung tersebut menebarkan berbagai macam mutiara dan permata yang beraneka ragam indahnya di ruanganku. Setelah itu mereka serentak memanjatkan puja-puji dan tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku juga melihat para malaikat datang bergerombolan dan silih berganti sambil membawa mabakhorah, yaitu tempat dupa, berupa emas merah
dan emas putih yang berisikan dupa-dupa wewangian surga yang semerbak harum baunya memenuhi seluruh jagat raya. Sambil bergemuruh suara mereka mengucapkan sholawat dan salam kepada Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seketika itu pula aku melihat bulan terbelah di atasku laksana kubah, dan bintang-bintang gemerlapan berjajar rapi di atas kepalaku laksana mata rantai emas intan permata. Tiba-tiba telah ada di sisiku secangkir minuman putih bening melebihi susu. Seketika aku meminumnya dan terasa nikmat sekali. Kelezatan manisnya melebihi gula dan madu, dan kesejukannya melebihi salju. Maka seketika lepaslah segala dahagaku. Sangat terasa nikmat, segar dan lezat sekali yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Seketika cahaya yang luar biasa meliputi diriku. Kemudian datanglah burung putih berkilauan cahaya mendekati dan mengusapkan sayapnya kepada diriku. Saat itulah tanda-tanda kelahiran mulai aku rasakan, dan aku bersandar pada wanita yang ada di sekelilingku. Seketika lahirlah Nabi Agung akhir zaman, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan saya tidak melihat kecuali hanya sinar cahaya yang sangat terang dan agung.